Di apa yang diajarkan malaikat Jibril. Jadi Bapak Ibu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ketika kita futur, punya ada rasa futur bahwa ya, futur di mana kondisi seseorang ini sedang down, semangatnya kurang, bahkan enggak ada semangat lah ya. Enggak ada semangat untuk membaca Al-Qur'an. Karena baca Al-Quran ini kalau bukan dari hati, dari keinginan yang yang ikhlas, tidak bisa Pak. Orang kalau baca Quran tidak ikhlas, pengen cepat-cepat ditutup Qurannya, seayat dua ayat, sehalaman dua halaman, udah pengen buru-buru selesai pulang. Padahal tadabbur Quran ini luar biasa pahalanya. Mendengarkan Quran pahalanya juga banyak, besar sekali. Rasulullah suatu ketika dalam keadaan down, beliau minta Ibnu Mas'ud membacakan, "Ya Ibnu Mas'ud, tolong bacain Al-Quran kepadaku," kata Rasul. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, "Bukankah Al-Quran diturunkan kepada engkau ya Rasul?" Kata Rasulullah, kalau bahasa kita Pak ya, udah jangan pakai lama, bacain. Saya suka dengar bacaan orang. Nah, di sini kita punya kesimpulan, bisa ambil ibrah. Rasulullah yang di dalam dirinya sudah ditanamkan Al-Quran oleh Allah SWT dan para sahabatnya, Nabi hal ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau udah dekat dengan Al-Quran tapi masih pengen dibacain Al-Quran ya. Idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah. Fastami'u wa ansitu, diam maksudnya merenung Pak ya, merenung ayat-ayat Al-Quran, bahasa tentang apa, surga neraka, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ansori, sekarang bulannya Al-Quran, rugi sekali kita kalau di bulan Ramadan Al-Quran cuma sedikit ya, sangat rugi sekali ya. Orang-orang banyak yang berguguran, banyak yang Allah panggil ya, tidak bisa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kita yang masih diberikan nikmat yang Masya Allah luar biasa, nikmat sehat Pak ya. Kita upayakan Ramadan ini, kalau kita nggak bisa maksimal mengikuti apa yang diajarkan oleh para salaf ya. Para salaf, orang-orang terdahulu Pak ya, orang terdahulu itu kalau menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan sampai ada puluhan kalinya Pak. Ada 60 kali. Nah, kalau kita berapa ya? Udah belum Pak? 15 juz sampai hari kelima ini. Hari ke-6 belum sampai. Mungkin sebagian sudah ada yang lewat. Artinya ya, jangan sampai di momen yang mulia ini, yang mahal ini, Ramadan Karim, kita berinteraksi dengan Al-Quran sangat minim. Jangan sampai. Usahakan punya target 1 kali hatam minimal Bang ya, minimal Bang 1 kali hatam. Jangan sampai enggak ya. Pahalanya banyak sekali, diganjarkan, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat ya. Insyaallah kita berharap apa yang kita inginkan Allah mudahkan, Allah berikan kekuatan istiqomah ya, karena istiqomah itu mudah diucapkan tapi aplikasinya perlu sungguh-sungguh. Nah, coba ya. Baik, kita mulai Suratul Naba. Suratul Naba juz 30 awal Pak ya. Sudah dibuka semua Pak? Nah,
Ini salah satu tadabbur Quran dalam memahami tajwid baik itu idgham atau gunnah, mad dan bacaan-bacaan yang lainnya kita perhatikan. Barangkali kita cocokin dengan apa yang kita baca sehari-hari. Oh, ternyata selama ini saya bacanya salah. Begini yang benar. Nanti setelah kita baca, jangan malu-malu Pak. Saya pengen nyoba Ustaz. Ya, katakan aja pengen nyoba. Kita belajar bareng-bareng di sini. Ya. Yang masih terbata-bata jangan minder. Kita belajar bareng. Baik, kita mulai seperti biasa dari surah Al-Fatihah Pak ya. Al-Fatihah, kemudian lanjut surah An-Naba. Al-Fatihah walaupun sudah hafal, dilihat huruf demi huruf aja. Huruf demi huruf, ayat demi ayat dilihat, diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebelum saya lanjut, agar maksimal bacaan Quran, jangan tanggung-tanggung ngeluarin suaranya Pak. Ya. Seperti saya sampaikan, baca Quran itu perlu tenaga juga, Pak ya. Bukan cuma asal keluar suara, tapi harus ada powernya, agar huruf demi huruf ini terbaca, terucap dengan jelas. Karena setiap huruf mempunyai sifat masing-masing, punya makhraj masing-masing. Bukan cuma asal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Sifatnya hilang semua kalau seperti itu. Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hindari kesalahan tawallud. Ya. Tawallud memantulkan bunyi atau huruf yang bukan qalqalah. Alhamdu. Boleh ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini sering terjadi kesalahan yang tidak disadari di huruf h, i. Banyak kesalahan terucap ihdinas, bukan
ihdinas. Itulah ya. Ihdinas sirat, ihdinas, bukan ihdinas siratal Memang setiap huruf H, baik yang sukun ataupun yang berharokat hidup, ya, mengeluarkan nafas yang banyak, boros di situ Pak. Ya. Makanya tadi saya bilang baca Quran perlu power yang maksimal agar setiap hurufnya tertunaikan sifat-sifat dan makharijul hurufnya. Kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdu, bukan mag atau makdubi. Ghairil maghdubi. Jadi ada beberapa huruf walaupun sukun dia mempunyai kadar panjang satu harokat. Di antaranya huruf wa, huruf sin, huruf fa. Ini yang sering kita temui ketika dia terjadi sukun. Bismillah, bismillah, ada jeda sedikit. Bukan bismillah, tapi bismillah, bismillah, apalagi bismillah, nggak boleh. Bismillah. Makanya setiap kita baca Quran ini di bulan suci Ramadan, saya yakin tilawahnya sudah banyak, ya. Setiap baca Quran, apa yang kita baca usahakan terdengar di telinga kita sendiri, ya, terdengar dan terasa. Yang bahaya ini kalau baca Quran salah nggak berasa, itu yang bahaya, ya. Bablas saja. Saat kan saya lagi belajar, oke, lagi belajar, nggak masalah. Cuma harus ada perbaikan, ya Pak. Kesalahan yang terus menerus tanpa diperbaiki, ini keliru Pak, ya. Harus ada perbaikan, ya. Jadi ghairil maghdubi ini huruf gha, dia berjalan. Kalau bahasa sehari-hari kita diseret gitu ya, maghdu. Dan juga jangan dikasih jeda maghdubi, jangan berhenti. Kalau berhenti terjadi saktah, nggak boleh, ya. Karena saktah di dalam riwayat Hafiz an Asim hanya ada 4 dalam Al-Quran, ya. Yang sering kita jumpai adalah di surah apa? Ada surah Yasin, surah Al-Kahfi yang setiap Jumat kita baca. Di Al-Kahfi ada saktah. Selain itu nggak ada, hanya ada 4, ya. Ar-Ra'du, di Al-Qiyamah, di surah-surah lain nggak ada. Apalagi umpamanya di Al-Fatihah ini, ghairil maghdubi, maghdubi jangan berhenti, berjalan. Maghdu. Kita ulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
berapa harakat dhalinnya? Nah, waladhdallin. Kalau bisa pakai dihitung jari silakan. Cuman jangan juga waladhdall. Nekuknya terlalu cepat salah juga. Nah, kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti nggak perlu pakai hitungan jari lagi, dikira-kira aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Silakan buka surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi setiap ngaji usahakan bismillahnya begitu, Pak. Kalau kita ikuti memang guru-guru di kampung jalur utama kita bisa baca Quran. Kalau guru-guru di kampung itu saya masih ingat iramanya Bismillahirrahman. Yang 2 harakat kelebihan. Sekarang kita perbaiki Pak ya. Kita perbaiki Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Pak. Nah, jangan Bismillah. B-nya kepanjangan. Bismillah kepanjangan, enggak boleh. Bismillah. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang 2 harakat cukup diayun. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditambah-tambahin yang 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang 2 harakat boleh ditambahin kapan? Ketika di akhir waqaf atau di akhir ayat. Nah, yang 2 harakat bisa jadi 4 sampai 6 harakat ketika dia di akhir. Him. Bisa. Kalau mau di 2 harakatin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. 2 harakat semuanya. Ya. Tapi kalau mau pakai 4 atau 6 semuanya harus seragam. Enggak boleh campur aduk. Kadang kalau ingat pakai, kadang kalau enggak ingat tinggal matnya. Kita masuk ke ayat 1. Amma yatasaalun. Setiap hukum mad wajib muttasil yang terjadi alif sukun diikuti dengan hamzah. Hamzahnya harus diperjelas. Bukan amma yatasalun. Alun a diperjelas. A. Amma yatasaalun. Semua
suaranya habis, hurufnya langsung berhenti. Bukan alun. Nah, jangan ditambah nannya. Kita ulang lagi. Amma yatasaalun. Walaupun bareng-bareng, kalau salah kedengaran Pak. Jadi ada yang ganjal gitu. Jadi huruf sekarang kesalahannya pindah lagi ke depan ke huruf ainnya. Huruf ainnya jangan dibaca-baca, bukan am, langsung am, bukan am langsung amma. Oke. Ini ayat 1 harus beres dulu Pak, baru kita pindah ke ayat 2. Amma yatasaalun. Semua? Iya. Saya anggap benar lah semuanya. Gak pindah-pindah kita Pak. Ayo, nanti boleh nanti dicoba. Siapa yang mau nyoba silakan. Kita pindah yang kedua. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Sumber kesalahannya terdengar di kuping saya dari kanan saya. Enggak tahu yang mana. Gak apa-apa Pak, kita belajar bareng-bareng. Jadi huruf Z-nya tebal. Azim, zim. Bukan anin naba'il azim, azim. Azim, zim. Termasuk huruf apa Pak? Huruf Z ini. Huruf isti'la. Ingat Pak ya? Yang sering bertemu di tahsin, insya Allah ingat. Jadi huruf isti'la itu ada berapa? Nah, ada berapa Pak? Bukan apa saja, pertanyaannya ada berapa dulu? Ada 5 apa 6? Dua-duanya salah. Adanya 7. Pak, ada 7. Coba kita ya, sebutkan satu. Huruf kha, kha, sa, bukan sha, sa, sa, kha, sa, ba, ta, za, gha, qaf. 7 ini semuanya punya huruf a. Kha, sa, ba, ta, za, gha, qaf. Ada 7, bukan 6, bukan 5, bukan 4. Adanya tuh 7. Namanya huruf isti'la. Jadi setiap ketemu huruf ini, terlebih-lebih dia dalam keadaan sukun. Nah, kalau huruf sukun harus tebal. Tadi di surah Al-Fatihah kan, maghdubi. Makanya baca Quran harus ada powernya Pak ya. Walaupun suara saya nggak enak, bukan masalah suara ya, tapi dimaksimalkan. Setiap huruf harus benar-benar dimaksimalkan. Kita ulang ayat 2. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Him, nggak boleh him. Alladzi hum fihi mukhtalifun.
ada triknya juga Pak, biar salahnya nggak ketahuan. Bacanya pelan ya, berhentinya duluan. Sebelum teman-teman berhenti, berhenti duluan, biar nggak kedengaran salahnya. Jadi udah saya pengalaman soalnya. Kita ulang. Allazi hum fihi mukhtalifun. Allazi hum fihi mukhtalifun. Oke. Siapa yang mau nyoba Pak? 1, 2, 3. Ayat 1, 2, 3. Kalau nggak ada yang ngacung saya tunjuk. Silakan. Perkenalkan nama, asal, istrinya berapa, anaknya berapa. Maaf, ini Pak, pakai ini pakai mic. Nggak boleh pulang nanti kalau nggak usah. Maaf Kang Asep. Besok nggak masuk lagi. Harus pakai mic. Udah mundur lagi. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf sini tebal. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membunyikan huruf ra. R-nya mohon maaf seperti orang cadel harusnya Pak ya. Hirrah, hirrah, manirrah, nirrah. Usahakan seperti itu bunyinya Pak, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan di apa namanya? Diperjelas lah R-nya. Ya, kayak orang cadel aja. Hirrahmanirrah. Coba diulang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terburu-buru hirrahnya. Hirrahmanirrahim. Ra. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kita nggak nyampe ayat 4 Pak ya. Kita bismillah aja dulu nih. Enggak apa-apa Pak. Demi kebaikan, demi perbaikan. Sekali lagi Pak, bismillah. Tiap huruf harus jelas tadi ada. Iya. Taruhnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang yang diperbaiki h-nya. Him, huruf h-nya tipis. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lanjut Pak, ayat 1. Amma yatasaalun. Baik. Huruf yang panjang, yang dipanjangkan 2 harokat, itu dia ada alamatnya, ada tandanya. Ada huruf mad yaitu berupa alif. Ada huruf mad yang berupa waw. Ada huruf mad yang berupa iya. Ketiga ini dia harus sukun. Ketika dia nggak ada, maka jangan ada yang dipanjangin sedikit pun. Amma, banyak ada nggak huruf alif? Nggak ada. Maka setelah mengucapkan huruf mim yang di surah Naba ini, amma di kalimat ini, segera mungkin pindah ke kalimat berikutnya. Jangan lama-lama mendaratnya. Amma yatasa, ma yatasa. Jangan dikasih kesempatan untuk panjang ya, bagi yang enggak ada huruf matnya. Diulang lagi, Pak Among. Amma yatasaalun. Oke, ayat 2.
Anin naba'il Ba sama i itu bukan mad ya. Alif itu alif ulang. Anin naba'il azim. Anin naba'il Anin naba'il azim. ulang lagi. Anin naba'il azim. Iya. Lanjut coba. Allazi hum fihi. Zinya kepanjangan. Allazi hum muhtalifun. Fihi-nya jangan ditinggal. Fihi-nya aja. Allazi hum fihi muhtalifun. Ya. Kurang lebih begitu Pak catatannya ya. Jadi setiap huruf yang enggak ada padnya jangan dipanjangkan atau diberi jeda berhentinya terlalu lama. Allazi hum fihi mukhtalifun. Nah, ada manfaatnya Pak. Salah satu manfaat gunnah, menahan gunnah atau huruf yang panjang empat harokat, 6 harokat. Manfaatnya apa? Kita bisa melirik ke huruf atau kalimat berikutnya. Ya. Contohnya tadi di ayat 1 dan 2 itu ada gunnah, ada huruf mad yang 4 sampai 6 harokat. Mulut kita masih di situ tapi mata harus sudah bisa ngelirik ke sampingnya agar terhindar kesalahan yang yang sedikit-sedikit lah. Amma ya. Mulut kita masih di amma tapi mata bisa ngelirik. Bisa ngelirik ke ayat berikutnya, ke kalimat berikutnya, ke baris setelahnya. Nah, salah satu trik baca Quran tidak terjadi kesalahan yang terus-menerus ya. Usahakan baca Quran satu halaman ini tidak ada salah. Gitu Pak ya. Baik, syukran jazakumullah Pak Among. Ada yang mau coba lagi? Udah disebutin. Udah disembunyikan. Nggak apa-apa Pak, kita belajar. Ayo, siapa lagi Pak? Baik, kita ulang dari satu. Kita satu ulang sampai ayat berikutnya. Langsung 3 ayat Pak ya. Saya baca 3 ayat, kemudian nanti diikuti. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Muhnya hati-hati sebelum dibaca bersih Pak ya. Bukan muh ya. Mukhtalifun, huruf kha-nya bersih ya. Baik, silakan bareng-bareng Pak. 1, 2, 3. Lanjut. Baik. Harus ada berani yang nyoba Pak ya. Tadi saya ini aja biar gak ngantuk aja. Kita lanjut ayat 4. Kalla saya'lamun. Nah, huruf ain juga banyak yang salahnya tidak terasa. Nggak boleh dia
saya'lamun. Atau saya'lamun, enggak boleh. Nah, ya huruf ain. Ada namanya huruf halqi. Huruf halqi huruf apa namanya, Pak? Artinya apa? Huruf tenggorokan. Ha, a. Saya'lamun. Kita ulang. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Naj'alil arda, bukan ardo. Ya. Arda. Alam naj'alil arda mihada. Nah, ayat 1 sampai ayat 5 di ujung ayatnya itu hukumnya sama semuanya. Mad arif lis sukun. Mad arif lis sukun boleh dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harokat. Bukan rokaat, Pak ya. Harokat. Kemudian ayat 6 dan seterusnya ini kebanyakan mad aywad. Mad aywad. Ya. Mihada jibala autada da azwaja. Nah, kalau mau pakai 4 harokat harus seragam. Kalau pakai 2, nggak boleh pakai 6. Ya. Mad iwad nggak boleh dipanjangin sampai 6 harokat. Alam naj'alil arda mihada. Cukup segitu. Mihada. Kalau kamu sudah hafal, coba dipraktekkan dalam sholat. Bacanya dengan maksimal tadi, ya. Bukan cuma bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Semuanya jelas hurufnya. Kalau bapak lagi ngimamin istri ngajak sholat pagi, Isya udah habis 5 rakaat, lagi pengen tambah lagi dengan bacaannya, saking indahnya. Ya. Jadi suara bagus itu sudah menjadi anugerah, Pak ya. Cuman bacaan bagus harus diusahakan. Jangan Allah belum ngirim takdir nih, jadi saya nggak bagus-bagus. Jangan tunggu takdir, dijemput itu. Bacaan pengen bagus dijemput. Jadi takdir itu ada yang sifatnya dijemput, ada yang sifatnya nggak dijemput. Yang nggak dijemput apa? Ajal. Nggak perlu dijemput. Mau ngumpet di mana pun udah ajalnya selesai. Gitu. Kalau pengen bacaan bagus, ya harus ada usaha, belajar. Kalau huruf-hurufnya pengen jelas, mengucapkannya juga harus ada usaha. Jangan pengen instan, harus ada usaha dulu. Baik, sekarang dari ayat 1 sampai 6 semuanya, Pak ya. Dari basmalah ya. Basmalah sampai 6. Silakan 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi
sampai 10. Ya, pagi ini sampai 10. Jangan banyak-banyak Pak, kalau banyak-banyak ntar aus. Kan bulan puasa nih, ada minum soalnya. Ayat 7. Ada sarapan sepunya. Ayat 7. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Jangan bunyi wal jiba wal jibala autada. Wal jibala autada. Ada da-nya datar Pak. Da bukan autada. Da ini nggak boleh. Ya. Kalau berhentinya seperti itu, jadi seolah-olah ada apanya Pak? Ada huruf hamzah di belakang. Wal jibala autada. Da landai. Surah Duha juga sama, semuanya yang bukan mad alif sukun atau bukan qalqalah, yang mad iwad lah. Kalau berhenti bacanya dilandaikan. Wadduha wal laili idza saja. Nah, kalau keluar huruf ha atau ha gimana Ustaz? Enggak boleh. Kalau nggak sengaja, ya jangan diulangi lagi kesalahannya. Harus bersih dari huruf ha, karena nggak ada huruf ha-nya. Kita ulang. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Nah, membunyikan huruf qalqalah ya, seperti bentuknya berharokat. Ya, bukan wa khalaqnakum. Kan dia masuk huruf istirahat tadi kan? Kha, so, do, to, zo, gha, qaf. Wa khalaqa. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq bukan falaq. Falaq. Atau huruf yang lainnya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Bukan watab. Watabba. Coba ya. Terutama huruf qaf lah, huruf qaf. Pak Haji mau coba? Pak Haji udah disebut, malah dikeluarin lagi. Baik, kita ulang. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna nawmakum subata. Nah, di ayat 9, 10, 11 saya sering dengar orang baca surah An-Naba ini bukan waja'alna tapi waja'alna. Bukan waja'alna. Ya kan? Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna. Bukan wajah tapi wajah. Ya. Waja'alna karena dia berharokat bukan sukun. Wajah bukan wajah. Waja'alna naumakum subata waja'alnal laila libasa. Ya, kita ulang. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna
وجعلنا الليل لباسا waja'alna nal ditekan waja'alna al-laila libasa baik, cukup tajwidnya. Sementara saya nggak kasih nama-namanya ya. Insya Allah di masjid kita ini, Masjid Al-Hidayah, tahsinnya rutin setiap pekan 1 dan pekan 3. Nah, saya berharap bapak-bapak ikut supaya tidak ada rasa minder atau bagaimana. Kita belajar bareng lah pokoknya, belajar bareng ya. Karena mentadaburi ayat Al-Quran itu ada dua, Pak. Mentadaburi ayat Allah ya. Ayat Allah itu ada dua. Pertama, ayat yang kita bacanya atau wahyu lah, ya kan? Wahyu kita tadaburi mulai dari bacaan hukum-hukum tajwidnya, kemudian kalau bisa nanti sendiri dipahami terjemahannya, tafsirnya, dan kandungan-kandungan ayat tersebut dipelajari. Kemudian ayat Allah yang kedua apa? Semua ciptaan Allah di muka bumi ini ayat juga, ya kan? Ada makanya ada namanya tadabbur alam, tadabbur alam, cara menghayati alam, kekuasaan Allah, ciptaan Allah, gunung yang tinggi, siapa yang buat? Allah. Alam yang indah, air terjun yang menyejukkan mata kita, siapa yang buat? Allah. Itu ayat-ayat Allah juga ya. Tapi yang kita pelajari ini adalah tadabbur Quran. Tadabbur Quran tidak selalu belajar langsung tafsirnya, tapi dari hukum-hukum tajwidnya kita perhatikan juga ya. Menjadi kewajiban kita belajar Quran. Hukumnya apa? Wajib apa? Fardu apa? Fardu kifayah. Cuman jangan salah memaknai. Fardu kifayah kan ini Ustaz, kalau sudah diwakili Pak Ansori berarti sudah selesai, tidak ada kewajiban saya. Jangan begitu Pak. Kalau begitu Pak Ansori itu yang ngaji, yang lainnya kemana? Kan gitu kan. Fardu kifayah. Kemudian baca Al-Quran pakai tajwid sesuai tajwidnya, hukumnya fardu ain, wajib. Seperti sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hukumnya sama. Oleh karenanya kita sebisa mungkin terus perbaiki bacaan kita, terus jangan sampai merasa puas. Nah, ya, Utsman bin Affan beliau ya memberikan nasihat, idza tahurat qulubuna masyabi'na bi tilawatil Quran. Kalaulah hati ini bersih, suci, tanpa dosa, tanpa salah, masyabi'na bi tilawatil Quran, maka tidak akan merasa puas baca Al-Quran, tidak merasa kenyang. Syaba'an itu sebetulnya artinya ini Pak ya, kenyang. Syaba'an, ana syaba'an. Jadi kalau bisa setiap hari ada waktu yang dikorbankan untuk baca Quran. Karena kalau mengikuti kesibukan sampai tengah malam juga sibuk gitu ya. Nah, sebisa mungkin apa yang sudah menjadi kewajiban kita yang sudah kita pelajari, terutama ayat-ayat Allah ini dari tajwid-tajwidnya, gunnah, terutama gunnah Pak. Gunnah sama mat ini paling banyak. Jangan sampai salah. Gunnah sama mat paling banyak, terutama mat tabi'i yang 2 harokat.
yatasaalun naba'il azim allazi. Itu setiap ayat pasti ada huruf madnya. Ya. Setiap ayat pasti ada huruf madnya. Kalau qalqalah gampang lah. Qalqalah tinggal dipantulin aja. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Samad ya, dengan samad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Umpamanya ditanya, kok enggak pakai qalqalah? Qalqalah tadi cuma sedikit bunyinya. Jangan sedikit-sedikit. Diperjelas. Apalagi di akhir ayat. Di akhir ayat kan hukumnya qalqalah kubra, kalau besar. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Diperjelas, Pak. Wallahu a'lam. Ada soal, pertanyaan, putar tajwid atau bacaan Al-Quran? Soal juga nggak ada, Pak? Ada juga, Pak. Mukhtar itu kha-nya itu mukh atau huruf kha. Mukhtalifun. Mukh. Iya. Silakan Pak Sari. Jelaskan mat itu apa, kan ada yang berubah. Iya, baik. Huruf mad ini ada 3 yang tadi saya sebutkan. Ada huruf waw, ada huruf alif, ada huruf ya. Ketiganya ini dia harus sukun. Kalau hidup bagaimana? Nggak bisa dijadikan huruf mad. Mad ini huruf yang dipanjangkan. Kalau dia berdiri sendiri tanpa sebab, maka dia panjangnya 2 harokat. Ya Pak ya. Contohnya mana? Ayat 4 bisa dilihat, atau ayat 3. Kalau ayat 3 terjadinya disebabkan huruf ya. Alladzihum, zihum, itu huruf mad, ya-nya. Ya, sukun huruf mad. Fihi, itu huruf mad. Nah, kalau alladzi diberikan tanda bendera seperti ayat 1 tadi. Itu ada benderanya tuh Pak, yang warna biru, ya. Atau bisa disebut lambang mandiri lah, lambang mandiri. Apapun itu istilahnya, itu hanya ini aja mempermudah. Ya. Bukan suatu ketetapan. Oh namanya lambang mandiri berarti, kan? Oh namanya bendera, bukan juga. Hanya mempermudah aja mengenalnya. Kalau Bapak punya nama lain silakan kasih nama dia. Allazi, kalau nggak ada lambang mandirinya atau benderanya, maka dia hanya 2 harokat. Ya, ayat 4 sama. Kalla, la disebabkan huruf apa madnya? Berupa alif. Ya, berupa alif. Kalla, kalla itu ada berapa huruf? Kok 2, 3. Ka, lam dan alif. Nah makanya luar biasa nih kita. Rasulullah kasih kabar, baca Quran itu pahalanya 1 huruf 10 di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan 700 satu huruf, tinggal dikali lipatkan, ya kan? Kala ini bukan 2 huruf tapi 3. Makanya setiap ada huruf mad harus diperjelas panjangnya. Kalau panjangnya nggak dibaca, ya nggak jadi 3 huruf dia. Kalla saya'lamun, kallanya nggak jadi 3 huruf, jadi 2 karena nggak ada madnya. Makanya kita baca pakai mad sesuai dengan tulisan. Kalla saya'lamun. Kalau di luar bulan Ramadan tadinya kita dapat 30 kebaikan, ini cuma 20. Kenapa? Karena madnya dihilangkan. Nggak mau dong kita, ya Pak, pengennya lengkap, sempurna, dapat pahalanya. Kalla saya'lamun. Jadi yang huruf sukun ini terhitung kebaikan juga. Oleh karenanya di sinilah pentingnya kita belajar tajwid, belajar tahsinul Quran. Yang huruf-huruf sukun tetap apa? Diperjelas. Yang panjang, yang sukun, yang qalqalah harus diperjelas. Qul huwallahu ahad.
D-nya diperjelas. Jangan qul huwallahu ahad. Allahus samad. Apalagi yang menjadi imam. Jadi imam harus benar-benar maksimal bacaannya, ya. Gitu Pak ya, karena menanggung seluruh jamaah yang berada di masjid. Ada berapa orang jamaah? Sub 1, sub 2, sub 3. Imam semua yang menanggung, ya, bacaannya. Silakan Pak. Kan alif sama ya tidak ada nih contohnya. Kalau yang tadi wawnya di itu bukan yang talipun itu. Iya sama. Ya. Yatasaalun, mukhtalifun. Nah, itu karena dia terjadi di akhir ayat, maka dibuka 2 harokat lagi. Maka menjadi 4 sampai 6. Iya Pak. Tadi ini ayat yang ditanyakan Pak Cucu. Huruf waw yang terjadi di akhir ayat, dia kalau diwakafkan menjadi 4 sampai 6 harokat. Yatasaalun. Tapi kalau dia disambung ke ayat kedua, dilanjutkan, maka berubah hukumnya menjadi 2 harokat. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. 'Anin naba'il 'azimil ladzi. Boleh enggak saya disambung begitu? Boleh. Yang penting harokat terakhirnya harus diperhatikan. Kalau emang dia berharokat hidup, dibaca hidup. Sama seperti suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim bima. Menyambungnya jangan sampai salah, dan harokatnya kasrah dibacanya fathah. Nggak boleh. Harus diperhatikan betul untuk menyambungnya. Boleh Pak, kalau mau disambung boleh, ya, cuma jangan sampai salah. Tapi kalau sudah diberikan kemudahan, diberikan kenyamanan, ngapain pakai yang ribet-ribet? Kalau yang sudah berhenti aja. Amma yatasaalun, kan lebih nyantai kalau berhenti kan, enggak memaksakan. Kecuali kalau di ayat-ayat yang panjang di surah Al-Baqarah, Al-Imran, sebisa mungkin berhentinya ini tepat lah. Ustaz, ada wakaf, memang ada wakafnya berhenti. Cuman kejauhan Ustaz, saya nafasnya nggak kuat. Cari posisi yang pas, jangan dipaksakan. Akhirnya dia menyambung nafas di tengah-tengah ayat yang panjang, ya, nggak boleh, ya, Pak. Tidak diperbolehkan. Makanya baca Quran itu tidak ada paksaan untuk sampai wakaf harus begini-begini, enggak. Senyaman mungkin, dibuat senyaman mungkin. Adanya guna, adanya panjang pendek, itu agar bisa terasa nyaman. Coba kalau amma yatasaalun enggak ada gunahnya, enggak ada madnya, enak enggak? Amma yatasaalun, didengarnya enggak enak. Insya Allah nanti kalau sudah terbiasa, ada teman yang bacanya salah, gatal di kuping. Bukan gatal pengen digaruk Pak, pengen benerin. Cuma kan tipe orang beda-beda Pak ya. Kalau dibenerin ada yang menerima dengan logo, ada yang tersinggung. Nah, ini yang bikin kita ragu gimana cara ininya ya. Yang imam juga begitu sama Pak. The makmum ngoreksi, bacaan imam salah di sini. Gimana ya cara menegurnya? Nah, tinggal caranya itu yang perlu dicari. Gitu Pak ya, biar nggak ada ketersinggungan. Itu cukup mungkin dari saya Pak ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan kita terus bersama Al-Quran, bukan hanya di masjid, di rumah, di kantor, di mobil lagi macet, ikutin murotal yang ada di audionya bisa. Ya. Intinya Bismillah, kita sama-sama berusaha bersama Quran sepanjang hayat, gitu Pak ya. Karena kalau bersama Quran sepanjang hayat, insya Allah jalan menuju ridha Allah tidak akan pernah
putus, tidak pernah redup. Hudal lil muttaqin. Al-Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.